Oke, Masya Allah, ini kepadatan 5.000 dengan diameter 3. Nih. Luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya Tewa Gong Official. Nah, untuk konten kali ini kita berada masih di Sidoarjo, yaitu tepatnya di Fish Booster Center. Nah, ini selamat datang peserta kunjungan edukasi wisata. Nah, ini banyak yang berkunjung di sini. Dimana sekarang kita membahas di Fish Booster Center ini kita khusus lele. Tadi kan ikan nila udah, ikan patin udah, yang ketiga ini kita ikan lele nih. Ini cukup banyak banget ini guys. Aku sampai gemeteran tadi sempat dengar diameter 3 kalau nggak salah itu tebar 5.000. Tuh bayangin tuh. Saking banyak banget. Gimana keseruannya? Nah, ini kita langsung ke sini. Sehat-sehat nak ya. Oke. Wah, bersama Mas Fauzan lagi nih. Iya, gimana Mas? Alhamdulillah, kita ke video ketiganya ini. Nah, ini ikan apa ini Mas? Kok banyak banget ini? Ini adalah catfish ya, ikan lele, ikan sejuta umat saya bilang, karena ikan ini salah satu ikan prima donna ya, prima donna semua umat manusia yang ada di dunia, ya, terutama Indonesia. Yang mana ikan lele ini walaupun harganya cukup tinggi saat ini, tapi tetap banyak peminatnya. Ya, dan juga untuk usaha budidaya ikan lele ini adalah usaha ya dari mulai kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Nah, nih cerita-cerita ini kan tadi sempat dengar. Ini apa benar diameter 3 dengan tebaran 5.000 ini? Ya, ini 5.000 padat panen. Ya, padat panen teman-teman ya. 5.000. Jadi ini ada 5.000, kita kurang lebih ini ses 10-11, ada juga 9-nya, jadi kurang lebih 5 kintal. Bisa 5 lebih kintal. nih, iya 5 kintal. Nah, dengan kepadatan segini nih nggak mengaruhi di pertumbuhannya? Yang jelas enggak, buktinya ini aman untuk pertumbuhan dan ikannya juga sehat-sehat, tidak ada kematian. Alhamdulillah kita SR-nya bisa 90-95%. Masya Allah, Itu. SR-nya itu tingkat kehidupannya ya? Iya, tingkat kehidupannya. Nah, untuk FCR ini, biar pada tahu ini kan kepadatan tinggi, pasti mempengaruhi di pertumbuhan. Kalau yang ini gimana ini, Mas? Kalau FCR itu kita rata-rata di sini 0,8, 0,9, maksimal 1 untuk lele. 1 maksimal iya, itu ya? Bener. Kenapa sih kalau FCR-nya lele di lapangan itu biasanya 1,2, 1,3? Karena salah satunya, pertama tidak ada sampling, manajemen pakan yang kurang baik, manajemen kualitas air yang juga kurang baik. Jadi kita dalam pemberian pakan, salah satu contoh ya, kita ada tekniknya. Jangan kita hanya sekedar ngasih makan, habis itu ditinggal, jangan. Tapi kita harus pelan-pelan kita ngasih makan dari tengah dulu, baru kita ngasih makan pinggir-pinggirnya. Jadi usahakan, misal ikan ini ada 5.000 ekor, dan ini ada 5.000 butir untuk pakannya, kalau bisa satu-satu gitu. Jadi biar rata. Makanya kenapa bener-bener rata ya? Bener. Makanya kenapa kalau untuk kolam maksimal diameter 4 maupun 5. Jadi kalau 3 kita ini sudah ideal. Supaya apa? Supaya jangkauan kita pada saat ngasih makan itu kita rata, nggak terlalu jauh gitu. Ini ada lagi nih sebelahnya nih belum makan nih. Ya kita lihat. Coba ini keseruan ini. Iya, dilihat nih Mas Agun. Nah, teman-teman ya, set. Oke, Masya Allah, ini kepadatan 5.000 dengan diameter 3. Nih. Luar biasa ini. Lokasinya di mana ini? Lokasinya di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Jadi kita dekat sama Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Jadi bagi teman-teman para budidaya di luar sana, dimanapun Anda berada, jadi jangan khawatir kalau misal mampir ke tempat kami, misal ke Surabaya ataupun Sidoarjo, ke tempat kami cuma sekitar 2 kilo sudah nyampe ke tempat lokasi kami. Jadi monggo. Emang kita di sini adalah pelayanan masyarakat, yang mana kita edukasi perikanan, ada pelatihan BIMTEK tentang perikanan, kita ada 4 komoditas, ada ikan lele, ikan nila, ikan patin, dan ikan gurami pastinya. Oh, ikan gurami juga ada? Ada juga. Iya, baru ada tahu. juga. Nanti kita video keempatnya kita ke gurami gimana, Mas? Bisa nggak ini?
Kebetulan kalau untuk guraminya ini kita masih kolam besar ya. Besar? Jadi kita sama campur dengan ikan nila. Nah, gitu. Nanti lah kita masih mau nebar lagi nanti untuk guraminya di kolam kecil. Kolam gitu. kecil. Jadi masih kolam besar, masih kelihatan ikan nilanya tadi ya. Siap. Itu ada guraminya sebenarnya. Ada kurang lebih 1 sampai 2 kintal di sana. Ya, nyoba-nyoba kemarin ikan gurami. Nah, ini kan tebar 5.000 dengan diameter 3. Ya. Ses panennya nih berapa ini? Targetnya kalau untuk daerah Jawa Timur khususnya Sidoarjo itu 10-12 sudah panen. Cuma karena di sini kita diolah beberapa aneka olahan, ada filet, ada apa namanya crispy, nugget dan lain-lain. Jadi kita nggak fokus dijual keluar ya. Jadi kita proses sendiri dan sesuai sesnya dari isi 8 sampai 12 kita proses. Bahkan kita isi 6 itu kita proses filet, harga jualnya lebih tinggi. Karena kalau kita jual isi 6 itu sama harganya 20 sampai 22 untuk bakul beli ya. Tapi kalau kita jual sendiri kita 25 ini. Jadi bisa 2 kali lipatnya, bisa 45 sampai 50 ribu kalau kita jual frozennya gitu. Nah, dengan kepadatan diameter 3, 5.000. Ya. Ini rahasianya apa ini? Untuk diameter apa ya? Dia untuk media airnya sama pengolahan pakan pakannya. Pasti. Jadi kita di tahun 2022 ini kita sudah kurang lebih 10 sampai 12 tahun meriset tentang budidaya ikan lele yang mana kita pasti pasang surut namanya kita usaha ya. Iya, benar. Kita awalnya kepadatan 50, 100 terus kita meningkat ke 1000 sampai 2000. Itu tidak mudah teman-teman. Jadi kita ada perlakuan khusus yang mana di situ kita ada ini teman-teman ya. Ada aplikasi ini. Jadi kita di sini sebenarnya produsen obat ikan dan sedangkan PDMKP ini adalah salah satu farm riset. Kita pertama kali meriset budidaya ikan lele, kemudian kita di tahun 2019 kita juga ada udang sebenarnya, ada juga ikan nila, ikan patin, dan sekarang juga ada ikan gurami. Lah ini beberapa obat suplemen yang pastinya ikut campur ya, dalam artian ini harus dipakai dalam budidaya ikan yang kita pelihara itu lele. Pertama kita ada campuran pakan, yang mana ada pakan ini ada Progol ya. Ada Progol ya, campuran pakannya kita ada Progol, ada Premix, ada Growtop. Ya, jadi ini di awal sampai 1,5 bulan. Setelah itu kita setelah 1,5 bulan itu kita menggunakan Progol tetap sama dan Amino dan Vitalukid. Amino Vitalukid ini dosisnya sama dengan patin dan nila 5 mili 5 gram gitu. Untuk lele sama? Sama aja. Iya, biar mudah ya dalam pencampurannya. Dan tidak lupa lagi nih obat dewa kami ya, Inoflok 25, yang mana obat ini adalah antibiotik untuk mencegah ikan tidak sakit selama perjalanan budidaya. Ini yang paling penting karena banyak pembudidaya di luar sana tahu obatnya tapi tidak mengerti bagaimana cara pengaplikasiannya. Jadi kami jelaskan untuk Inoflok 25 ini dosisnya untuk perawatan 1,5 sendok makan atau 2,5 mili per kilo pakan. Iya, ini perawatan 1 minggu sekali. Tuh, wajib dipakai ini nih. Itu. Kemudian selain kita campuran pakan, ada juga untuk perawatan air. Nah, pastinya kita untuk di awal perawatan airnya harus berwarna hijau ataupun coklat untuk hijau untuk ininya airnya. Iya, airnya harus hijau karena hijau ataupun coklat ya. Yang penting nggak hitam, itu aja. Ya, jadi nggak berbau. Ada jentik nyamuk, ya dikasih apa itu? Fermentasi. Salah satunya nanti di fermentasi itu ada dedak, ada aquaenzim dan juga ada amino. Nah ini jadi. Berarti untuk media airnya ada 3. Ada berapa? Ada 2 ini saja. Sama satu lagi sih ada namanya Plantop itu ya. Plantop. Ada Plantop. Jadi ada dosisnya? 3. Dosisnya untuk Plantop 100, kemudian untuk amino 200 mili, aquaenzim 10 gram per 1 dedak. Gitu. Jadi nanti 1 kilo adonan itu kita tebar ke 4 kolam diameter 3. Diameter 3. Iya, jadi kita nanti dengan ketinggian air 40 sampai 50 cm kita tunggu kurang lebih 1 minggu. Indikasi airnya jadi nanti berwarna hijau maupun coklat dan ada jentik nyamuk. Yang jelas sekecil jentik nyamuk aja udah tumbuh, pastinya bibit lele 1-2 cm pastinya tambah bisa hidup karena jentik nyamuk aja bisa hidup. Gitu. Nah, untuk setelah itu kan nyampe benar-benar ada jentik nyamuk pengaplikasiannya. Nah itu dikasih blower apa gimana itu untuk biar benar-benar jadi? Oke, untuk blower ini kita tidak butuh untuk ikan lele ya. Karena apa? Karena nanti kalau kita ada pemadaman lampu dan lain-lain, akhirnya nanti dibiasakan dimanja ikan lele tersebut menggunakan oksigen terlalu tinggi.
pemadaman mati lampu, akhirnya ikan pada gantung dan membutuhkan oksigen. Makanya kalau untuk budidaya ikan lele ini kita tidak membutuhkan oksigen. Karena oksigen 0,00 sekian pernah kita membuktikan di lapangan itu tidak apa-apa ikannya. Yang penting ikan ini kita tahu mau arah kemana. Contoh seperti ini nih, habis pakan nih. Iya. Ini aman, tidak ada yang gantung, dikirain pada kaget. Berarti ini indikatornya udah baik. Kemudian dari aroma. Airnya nih kalau kita lihat airnya pekat ya. Iya, pekat. Khawatir pasti nanti dibuang separuh, itu jangan. Jadi air yang bagus seperti ini. Di pekat gak ada masalah. Jangan nanti kita harus airnya hijau. Jadi kalau ikannya padat tidak mungkin airnya tuh hijau. Pasti warnanya soft seperti ini. Ya, jadi nggak perlu untuk aerator. Mending aerator itu kita alih fungsikan untuk timbangan. Karena banyak di luar sana teman-teman para budidaya itu malah pakai aerator, timbangan dikesampingkan. Akhirnya tidak tahu sampling, hanya main feeling. Akhirnya tidak tahu hasil panennya berapa. Hasilnya juga feeling dong. Tapi kalau kita di sini harus ditimbang mulai dari awal, panen pun nanti pasti ditimbang. Gitu. Jadi aerator ini tidak usah untuk pertumbuhan plankton, untuk oksigen tidak usah. Dipakai untuk budidaya ikan lele. Seperti itu. Nah, ini kebetulan nih ada kayak konstruksi untuk aerator ya. Jadi ini kita penemuan baru lagi ya. Kerjasama dengan Dinas Perikanan Sidoarjo sini. Yang mana ini berfungsi sebenarnya selain untuk oksigen juga untuk menguraikan kotoran yang ada di dasar kolam. Namanya ini adalah ekorator. Ya, ini tim Dinas Sidoarjo nih yang lagi kerjasama dengan tim kami di sini. Nah, tapi yang itu udah ada data ya, FCR 1:1 itu udah ada? Ada FCR dong. 1. Berarti ada. udah pernah panen berarti? Kalau untuk lele tuh nggak satu kita tuh pasti nanti dimarahin sama bosnya. Nggak boleh satu, maksimal satu ya. Harus di bawah 1, 0,8, 0,7 kita udah pernah. Yang jelas untuk kok bisa sih 0,7, 0,8? Karena kita ada tambahan suplemen tadi untuk menekan biaya supaya pakannya tidak 1,2 ataupun 1. Pastinya di bawah 1 untuk FCR-nya. Oke, terakhir ini kasih pakan nih ya. Oh iya, Mas, nih. biar lupa nih ya. Iya. Ya, nak. Seruan nih 5.000. Keluar nih. Bismillah. Nah. Oke. Masya Allah, ikan 5.000 nih dengan diameter 3. Padat panen. Ya. Bentar lagi panen ya, menjelang panen. Udah panen ini, udah waktunya panen nih. Cuma kita tinggal nunggu pasarnya doang nih. Masya udah 10-12 nih. Ya. Emang bener-bener padat ini ya. Isinya ikan semua, lele nih. Ikan lele ikan semua. berkumis. Iya. Oke, Kang. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, untuk pesan-pesan untuk bagi pemula ikan yang mau berkecimpung di perikanan lah. Ini gimana ini dari Mas Fauzannya? Oke, yang paling penting kita menerapkan di situ adalah 3T. Karena apapun itu kita usahanya, kalau kita nggak tahu 3T pasti nanti akan kesusahan. Pertama, teliti, tekun, telaten, yang mana kita ini barang hidup, harus benar-benar ada hati di kita budidayakan. Walaupun sistemnya bagus, tapi kita tidak ada hati yang kita budidayakan, pasti akan ada kegagalan. Jadi teman-teman pengusaha-pengusaha baru di bidang perikanan tetap semangat. Tidak ada usaha yang tidak berhasil, pasti berhasil, dan pasti ada juga pasang surut. Yang jelas, ayo budidaya perikanan, baik ikan lele, ikan patin, ikan nila, kita kembangkan usaha kita dimanapun, petani-petani di luar sana menjadi petani yang handal dan baik, menghasilkan yang produksi yang juga baik. Gitu. Oke, siap. Dan jangan lupa follow IG di sini ya. Oh iya, jangan lupa juga nih kalau pengen mungkin videonya kurang lengkap dan lain-lain ya. Butuh lebih lengkapnya lagi, nanti juga di Mas Agung juga ada medianya, dan juga ada media kami di situ, ada IG, Instagram dan YouTube P2MKP Fish Booster Center. Silakan dikepoin di situ tuh, lengkap semua. Iya. Oke. Dan jangan lupa juga berkunjung ke tempat kami. Kami tunggu kedatangan Anda di sini. Oke, siap Mas. Sukses selalu. Amin. Oke. Ya.